berdoa untuk renungan hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kami keluarga yang berhimpun di sini ya Bapa, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dengarlah ya Bapa doa, seruan dan nyanyian kami hanya untuk kepujian nama-Mu saja. Dengarlah puji-pujian kami ini ya Bapa, supaya kami mengetahui apa yang Kau maksud untuk kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di tempat maha tinggi, tempat maha kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Khotbah atau renungan buat kita hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 17. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nats kita hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang 10 sampai dengan yang ke-17. Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, maka renungan kita kali ini kita berfokus kepada ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Sebagaimana perumpamaan Yesus tentang cerita anak yang hilang, di mana si anak bungsu meminta bagian harta ayahnya untuk dibagikan kepada kedua kakak beradik itu. Lalu si bungsu mendapat harta itu, lalu pergi merantau dan berpoya-poya menghabiskan uang pembagian dari warisan ayahnya itu. Alhasil dia menjadi merana karena kehabisan uang. Bahkan dia menjadi peminta-minta dan juga terpaksa makan daripada dan bersama-sama dengan babi untuk mengisi perutnya, karena dia sudah kehabisan uang. Lalu dia melamar bekerja menjadi penjaga babi. Setelah dia sadar akan kesalahannya itu, bahwa di rumah bapaknya segala sesuatu selalu ada dan selalu tersedia, lalu dia pulang ke rumah bapaknya dengan menyesal. Dengan segala kerendahan hati, dia berpikir, biarlah saya menjadi hamba ayahku, biarlah saya menjadi orang bekerja bapakku. Itulah yang dipikirkan si bungsu itu. Dari kejauhan, bapaknya sudah melihat anaknya itu datang, anak yang telah dianggapnya hilang itu. Maka kepada hamba-hambanya disuruh memakai pakaian kebesaran yang indah dan dibuat pesta yang sangat besar untuk penyambutan anak yang hilang itu. Karena tadinya anaknya itu telah hilang dan sudah dianggap telah mati.
Namun, tiba-tiba ada di hadapannya, itulah sukacita yang tiada tara buat seorang ayah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Juru Selamat Anak Allah yang hidup. Cerita di atas hanya perumpamaan yang diberitakan oleh Yesus di dalam pengajarannya, namun itulah refleksi kecil dari kasih sayangnya kepada umat manusia, ciptaan yang paling dikasihinya itu. Untuk menebus dosa-dosa kita, Dia atau Yesus rela mati menjadi manusia dengan mengorbankan dirinya hingga di kayu salib untuk dan sebagai tebusan kita dari kuasa dosa. Sungguh malaikat-malaikat di sorga membuat pesta besar untuk pelepasan dan kembalinya kita yang telah hilang itu dengan penebusan kita oleh darah Yesus Kristus. Itu jauh melebihi dari kebahagiaan orang tua yang menemukan anaknya yang hilang di dalam perumpamaan Yesus tadi di atas. Sungguh kita ini sangat berharga di mata Allah Bapa, sehingga Dia rela menghapus segala kesalahan dan dosa kita, dan kepada kita diberikan baju kebesaran sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi segala dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ibrani 9 ayatnya yang ke-28. Setelah kita kembali sebagai anak yang hilang dan penebusan kita dari lumpur dosa dengan membasuhnya dengan darah Yesus, maka Tuhan mengharapkan kita juga menjadi kudus. Bahkan tubuh kita dijadikannya menjadi bait Allah. Dan roh Allah bersemayam di dalamnya, sebagaimana dikatakan di dalam nats kita yang di atas tadi. Bagaimanakah kita supaya kudus dan menjadi bait Allah? Maka bermulalah dengan makna firman Tuhan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Inilah yang harus pertama-tama kita harus camkan, kita harus pelajari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Tertulis di dalam Markus 12 ayatnya 30 dan 31. Maka ingatlah, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayatnya yang ke-12. Jadi kedua ini harus betul-betul kita hayati, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Dan implikasinya, penerapannya di dalam hidup ialah segala sesuatu yang kamu kehendaki, maka buat demikian jugalah kepada orang lain. Itulah hukum yang utama dan terutama, serta hukum yang sama dengan itu, serta rangkuman hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaannya adalah, apakah segampang pengertian itu kita telah menjadi kudus di mata Tuhan? Tentu saja masih panjang prosesnya. Kita diminta belajar dan berbuat sebagaimana firman Tuhan katakan dan ajarkan. Lalu seterusnya kita harus
di dalam berproses. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, cari taulah dan kenalilah siapa Allah Bapa, siapa Yesus Kristus, dan siapa Roh Kudus. Lalu bentuklah di dalam dirimu menjadi iman. Lalu carilah firman yang melandasinya dari kitab suci dan pelaksanaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena disebutkan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan pikirkan bahwa pengetahuan kita tidak pantas untuk menjadi kudus. Dan iman kita tidak cukup matang untuk dilandasi firman Tuhan. Walau kita masih melakukan kesalahan dan dosa, namun Tuhan senantiasa menanti kita dan mencari kita yang tersesat. Sebagaimana dikatakan di dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-7 dikatakan sebagai berikut. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, minggu ini.